Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin gimana caranya jadi versi diri kita yang paling optimal. Jujur deh, siapa di sini yang sering banget nunda pekerjaan? Udah niat mau olahraga pagi, tapi tombol snooze lebih menggoda. Mau nulis laporan, malah asik scrolling TikTok sampai 1 jam nggak kerasa. Kemalasan itu kayak virus, dia nyerang tanpa pandang bulu dan ngebuat kita merasa bersalah tanpa menghasilkan apa-apa. Kita semua tahu rasanya stuck di siklus itu. Niat besar, aksi nol, tapi pernah nggak sih kalian perhatiin kenapa ada sekelompok orang, dan ini sering banget kita lihat di komunitas Tionghoa, yang kayaknya punya energi yang nggak pernah habis. Mereka ulet, kerjanya dari subuh sampai malam, mulai dari nol, tapi kok bisa sukses besar dan terus berkembang. Mereka seolah punya sistem imun yang super kuat terhadap virus kemalasan tadi. Nah, ini bukan soal genetik atau keberuntungan cuy. Ini semua tentang filosofi yang mereka pegang teguh, sebuah kearifan kuno yang udah turun-temurun, dan inilah yang bakal kita bongkar tuntas hari ini. Rahasianya terletak pada satu konsep yang kedengarannya ekstrim, tapi maknanya mendalam banget, yaitu Ciku, yang secara harfiah berarti makan pahit. Tahan dulu, jangan langsung berpikir ini tentang kerja paksa atau menyiksa diri. Ciku jauh lebih halus dan jauh lebih kuat dari itu. Ini adalah kunci mentalitas yang mengubah rasa sakit, kesulitan, dan kelelahan. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai investasi paling berharga yang bisa kamu tanamkan untuk masa depanmu. Kalau kita terjemahkan ke bahasa modern, Ciku adalah seni menunda kenyamanan hari ini demi kebebasan dan kebahagiaan sejati di masa depan. Coba renungkan, kalau rasa malas itu muncul, dia akan bawa janji kenyamanan instan, kayak rebahan atau scroll media sosial. Ciku datang dan bilang, oke, kamu bisa nyaman sekarang, tapi kamu akan makan pahit yang lebih besar nanti. Sebaliknya, ketika kamu memilih kerja keras dan disiplin sekarang yang terasa pahit, kamu sedang menyiapkan rasa manis yang jauh lebih tahan lama di masa depan. Jadi siap buat riset ulang otak kita dan mengadopsi mentalitas anti malas yang sudah terbukti ribuan tahun ini? Yuk, kita breakdown satu per satu. Sekarang kita bedah lebih dalam soal si Ciku ini, karena ini adalah fondasi utamanya. Coba bayangin kenapa konsep makan pahit ini begitu kuat, bahkan di dunia yang sekarang serba instan dan serba nyaman. Filosofi ini mengajarkan bahwa kesulitan dan ketidaknyamanan itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau dikeluhkan, melainkan sesuatu yang wajib dimakan, dimasukkan ke dalam sistem agar kita punya energi untuk maju. Dalam budaya Tionghoa, kerja keras itu bukan pilihan tapi kebajikan moral. Sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Ketika seorang anak dididik dengan filosofi Ciku, dia tidak hanya belajar bahwa sekolah itu penting, tapi dia belajar bahwa proses sulit belajar, proses mengorbankan waktu bermain demi tugas, itulah yang membentuk karakternya. Jadi, saat dia dewasa dan menghadapi tantangan di dunia kerja, entah itu harus lembur, gaji kecil di awal, atau mengalami kegagalan bisnis, otaknya tidak akan panik. Otaknya akan bilang, ini cuma pahit biasa. Ini adalah biaya yang harus kubayar untuk mendapatkan hasil manis nanti. Dan yang paling penting, dia sudah punya ketahanan, resilience, mental yang luar biasa karena sudah terbiasa makan pahit sejak dini. Kita sering banget salah kaprah dengan istilah work-life balance versi modern yang kadang disalahartikan menjadi work-life easy, seolah kita berhak mendapatkan kenyamanan total tanpa perlu berjuang keras. Ciku menantang pandangan itu. Dia bilang, balance yang sejati hanya bisa dicapai setelah kamu menanam dan memanen. Masa tanam itu memang pahit dan butuh pengorbanan, seperti harus memulai bisnis dari garasi, bekerja lebih dari 8 jam sehari saat merintis, atau terus belajar keterampilan baru meskipun sudah lelah. Kemalasan dalam konteks ini adalah cheating, kamu mencoba mengambil hasil tanpa melalui proses pahitnya. Dan dalam jangka panjang, cheating ini akan mendatangkan pahit yang jauh lebih buruk, penyesalan, peluang yang hilang, dan ketidakmampuan menghadapi krisis. Intinya, Ciku adalah tentang menukar kenyamanan jangka pendek dengan kualitas hidup jangka panjang. Kita harus mulai mengubah narasi dalam diri kita. Jangan pernah lagi menganggap rasa lelah saat belajar atau capek saat berjuang sebagai beban, tapi sebagai bukti nyata bahwa kita sedang bergerak maju, bahwa kita sedang membangun otot mental dan finansial kita.
Pahit yang kita rasakan hari ini adalah bumbu rahasia dari manisnya kebahagiaan dan kebebasan yang akan kita nikmati nanti. Dan itu adalah janji yang pasti terbayar lunas. Kalau kita bisa internalisasi konsep ini, rasa malas akan kehilangan kekuatannya karena kita tahu bahwa menghindari pahit hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Nah, filosofi Ciku tadi kan tentang mindset. Sekarang, gimana cara menerjemahkannya ke dalam aksi nyata yang bisa langsung kita tiru untuk mengusir kemalasan setiap hari? Ada 3 pilar praktis yang saling mendukung yang bisa kita adopsi dari kebiasaan orang Tionghoa yang sukses. Pilar pertama adalah visi jangka panjang yang digerakkan oleh tanggung jawab. Kemalasan seringkali muncul karena kita hanya fokus pada rasa capek hari ini tanpa melihat gambar besarnya. Coba deh, kalau rasa malas itu muncul, jangan cuma mikirin betapa enaknya rebahan, tapi langsung alihkan pikiran ke why yang jauh lebih besar. Bagi banyak orang Tionghoa, why ini seringkali sangat terikat pada nilai keluarga atau xiao, yaitu penghormatan dan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan terbaik bagi orang tua dan keturunan. Ketika kamu punya visi yang melampaui kepentingan diri sendiri, seperti melunasi utang orang tua, memastikan pendidikan anak yang layak, atau menjaga nama baik keluarga, rasa malas itu langsung kalah telak. Rasa tanggung jawab itu memberikan dorongan moral yang jauh lebih kuat daripada motivasi pribadi yang gampang goyah. Visi jangka panjang inilah yang membuat mereka berpikir strategik dan tidak terdistraksi oleh tren sesaat. Pilar kedua adalah disiplin ekonomi dan gaya hidup hemat. Ini bukan cuma soal pelit, tapi ini adalah seni memelihara aset. Mereka terkenal dengan prinsip 70-30, di mana 70% penghasilan disisihkan untuk tabungan atau investasi, dan hanya 30% yang dipakai untuk kebutuhan harian. Ketika kamu hidup dengan prinsip ini, kamu secara otomatis melatih diri untuk menunda gratifikasi. Kamu tidak bisa tiba-tiba beli barang impulsif atau ikut-ikutan gaya hidup hedon yang mahal, yang mana semua itu adalah racun bagi produktivitas dan jangka panjang. Kemalasan dan pemborosan itu ibarat 2 sisi mata uang yang sama. Keduanya mencari kenyamanan instan. Dengan mempraktikkan hidup hemat, kamu sedang melatih otot disiplin diri yang sama yang kamu butuhkan untuk melawan kemalasan dalam pekerjaan. Kamu membeli barang dengan uang tunai, bukan cicilan. Ini adalah Ciku dalam bentuk finansial, yaitu rela makan pahit, menunda keinginan sekarang agar kamu bebas finansial di masa depan dan bebas dari utang yang bisa memicu stres dan kemalasan. Pilar ketiga adalah mengoptimalkan lingkungan kerja melalui keseimbangan, Feng Shui. Ya, ini sering terdengar mistis, tapi secara praktis ini adalah tentang ergonomi dan psikologi ruang. Ruangan yang berantakan itu adalah representasi dari pikiran yang berantakan, dan pikiran berantakan adalah lahan subur untuk kemalasan. Prinsip command position dalam Feng Shui mengajarkan kita untuk menempatkan meja agar kita bisa melihat pintu masuk, tidak membelakangi. Karena posisi ini memberikan rasa aman, kontrol, dan menghilangkan kecemasan bawah sadar. Selain itu, pastikan meja kerja kamu bebas dari barang yang tidak perlu, clutter, karena kekacauan visual adalah sumber distraksi. Maksimalkan cahaya alami dan ventilasi karena udara segar dan sinar matahari adalah sumber energi Qi terbaik. Jadi, melawan malas itu bukan cuma soal memaksa diri, tapi juga soal menciptakan lingkungan yang secara otomatis mendorongmu untuk fokus, tenang, dan berenergi. Oke guys, kita sudah membedah tuntas rahasia di balik etos kerja yang kuat ini. Dari 3 filosofi, Ciku, Xiao, dan visi jangka panjang, dan 3 kebiasaan praktis, disiplin ekonomi, konsistensi rutin, dan optimalisasi ruang, apa yang bisa kita simpulkan? Inti dari semua ini adalah perubahan definisi kemudahan. Bagi orang yang menganut Ciku, kemudahan sejati itu bukanlah rebahan tanpa beban hari ini, melainkan kebebasan dan ketenangan pikiran yang didapat dari kerja keras yang tuntas dan tervalidasi. Kemalasan itu ilusi. Dia menjanjikan istirahat, tapi pada akhirnya memberikan penyesalan dan beban ganda di kemudian hari.
Kita harus berhenti menipu diri sendiri. Kalau kamu ingin perubahan besar, kamu harus rela merasakan pahit yang sepadan. Pahitnya bangun jam 5 pagi, pahitnya menolak ajakan nongkrong yang enggak produktif, pahitnya menyimpan uang padahal banyak barang yang diidam-idamkan. Ingat, pahit itu bersifat sementara, tapi hasil dari pahit yang kamu makan itu akan bersifat permanen. Sekarang, PR, pekerjaan rumah, buat kalian semua yang dengerin ini. Jangan coba terapkan semuanya sekaligus, itu justru bikin kamu stres dan malah makin malas. Pilih satu area. Kalau kamu paling sering nunda, coba terapkan Ciku dalam urusan itu, lihat ketidaknyamanan sebagai biaya investasi. Kalau kamu sering kehabisan uang, coba terapkan prinsip 70-30 dan lihat bagaimana disiplin itu menular ke area pekerjaanmu. Mulailah dari langkah paling kecil. Rapikan meja kerjamu sekarang juga dan lihat bagaimana itu langsung mengubah mood dan fokusmu. Disiplin adalah jembatan antara niat baik dan hasil yang kita impikan, dan jembatan itu dibangun dari batu-batu kecil yang bernama konsistensi. Jadi sudah siap makan pahit hari ini demi menikmati manis di hari esok? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan karena kemalasan. Mari kita ubah mindset kita ubah aksi kita, dan kita ubah masa depan kita. Thank you sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa share video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat, dan subscribe buat konten self-improvement lainnya. See you on the next one.